Ibu Ayu, kalau melihat dari respon warga desa, melihat dari pemilihan kepala desa tahun ini, kira-kira seperti apa nih dari Abdesi melihatnya? Apakah memang antusias sekali ataukah hanya sekedar ikut-ikutan atau seperti apa ini untuk Pilkades tahun ini? Ya, jadi, terkait pemilihan desa tadi sudah dijelaskan bahwa ini, ada, ikatan emosional yang sangat dekat. Ya, Kenapa segala, nafas pemerintahan itu pastinya, berada pada, desa. oke. Makanya, kalau ditanya masalah antusias, pastinya masyarakat sangat antusias untuk memilih siapa yang akan menjadi jawara dalam sebuah desa yang kemudian, pastinya menitip sebuah harapan bening untuk, dijadikan bahwa ini adalah sebuah sumber kebahagiaan. Karena kenapa menjadi kepala desa itu bukan sebagai, raja di sebuah desa lagi, walaupun, kita berada pada, kerajaan yang kecil di desa, tapi kita adalah pengayom dan juga pelayan masyarakat. Baik Bu Ayu, ini kalau kita lihat memang pemilihan kepala desa ini sedikit apa ya, kurang inilah kalau kita lihat pilwali, pilgub, intinya lebih terkenal gitu ya yang di kota-kota dibandingkan di desa. Tapi untuk euforia memang tak kalah juga ya kalau di desa, kalau dari pantauan Ibu Ayu sendiri. Iya, jadi saya melihat memang tidak kalah dari kegiatan yang dilakukan, di pilkada, pilgub. Justru, sebenarnya, ini seperti yang disampaikan, Pak Kapolda kemarin di forum diskusi bahwa sebenarnya pemilihan kepala desa itu adalah sebuah patron, Ya, pemilihan, pilkada dan, pilgub. Jadi memang, perlu, bagaimana kemudian, kembali kita berbicara bahwa ada regulasi yang harus mengatur itu. Karena tertibnya sebuah pemilihan yang berkelanjutan itu sebenarnya dimulai dari desa. ya. Ketika pemilihan desa sudah tertata dengan baik, yakin dan percaya bahwa pemilihan-pemilihan berikutnya pasti akan menghadirkan politik-politik yang santun. Baik Ibu Ayu, adakah saran-saran dari Abdesi yang bisa Ibu Ayu berikan terkait dengan bagaimana pengawasan mungkin ya terkait dengan pemilihan kepala desa untuk menciptakan pemerintahan yang baik? Ibu Ayu, sepertinya terputus nih Ibu Ayu ya. Kalau gitu saya ke Pak Ali Arbunanto saja. Pak Ali, kalau kita melihat pemilihan kepala desa tahun 2021 ini, kira-kira apa yang harus dirubah, apa yang harus ditingkatkan untuk bisa menciptakan pemilihan kepala desa yang aman, tertib, bersih gitu ya, dan tentunya menciptakan pemerintahan yang baik. Silahkan Pak Ali. Iya, ada yang pertama mungkin, yang harus kita dorong adalah, perhatian lebih pemerintah kepada proses pilkades ini, gitu ya. Jangan hanya pilgub dan, pilkadanya yang diatur, dibuatkan undang-undang, saya rasa pilkades juga penting. Kenapa? Karena, entitas, terkecil entitas politik terkecil itu ada di desa dan itu yang menjadi cikal bakal kabupaten, cikal bakal provinsi dan cikal bakal negara Ya. gitu. Nah, kalau ini tidak diatur, tidak diberi porsi yang layak kemudian maka ini tidak akan berjalan bagus dan demokrasi di atasnya juga proses demokrasi di atasnya juga akan amburadul gitu. Maka ini memang harus diperhatikan, perlu dibuatkan undang-undang, jangan cuma permen gitu ya. Ya, betul. Dan aturan-aturan yang jelas terkait dalam proses pelaksanaannya, entah dalam metode sistem pemilihannya, lalu kemudian sistem pengawasannya, eh, aturan terkait pelanggarannya, ya, dan juga aturan terkait penyelesaian sengketanya. Saya rasa itu yang perlu kita dorong ke depan karena memang karena dia menjadi cikal bakal demokrasi dari sebuah negara, maka ini menjadi front line kita dalam demokrasi. Dia menjadi baris terdepan dalam demokrasi kita gitu. Nah, kalau proses pendidikan politiknya berhasil, proses politiknya juga bisa kita dorong supaya menjadi lebih bagus, maka ke atas ketika dilaksanakan pilkada, pilgub sampai pilpres dan pileg
itu juga nanti akan menjadi bagus. Jadi memang jangan untuk pemerintah saya rasa tidak boleh setengah hati memandang pilkades ini. Pilkades ini harus dikedepankan karena dia menjadi frontline dalam demokrasi kita gitu ya. Dan ini yang harus terus kita dorong. Kita apresiasi bahwa sekarang ya pilkades ini sudah mulai dilirik sebagai sesuatu yang serius gitu ya. Tapi keseriusan ini perlu dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata. Saya rasa yang terpenting adalah menyiapkan regulasi yang serius terkait pilkades ini gitu. Saya rasa undang-undang yang lain yang mengatur tentang desa itu banyak, tapi tentang pilkades ini kok tidak ada gitu. Ini yang harus kita dorong ke depannya supaya penyelenggaraan atau pelaksanaan implementasi demokrasi di desa itu tidak setengah hati, tapi harus dengan sepenuh hati gitu. Baik, terima kasih Pak Ali. Kita sudah kembali terhubung nih dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu, ini saya lanjutkan ya. Ibu Ayu, dari Abdesi sendiri, kira-kira apa saran yang bisa diberikan terkait dengan pemilihan kepala desa yang mungkin banyak orang yang bilang ini dipandang sebelah mata. Kalau tadi Pak Ali bilang setengah hati, ini kalau saya bilangnya sebelah mata nih dipandang. Nah, harapan-harapan dari Ibu Ayu seperti apa nih mewakili Abdesi? Mungkin dari pengawasan atau seperti apa regulasi dan lain sebagainya? Silahkan. Ya, jadi saya juga menyampaikan bahwa pemilihan kepala desa jangan membuat orang jatuh cinta, tapi cintanya hanya setengah hati sama yang dilakukan. Kenapa? Bahwa melakukan sesuatu itu harus dengan sebuah keikhlasan. Dalam artian bahwa regulasi harus disiapkan dengan baik. Kembali barangkali kita melihat bahwa konteks sebuah politik, dalam konteks pemilihan kepala desa mau tidak mau, itu pasti ada politik di dalamnya. Sehingga inilah yang harus diatur. Kalau misalkan di pilkades, pileg saja terkait regulasi apa dan semuanya diatur, loh kok di desa tidak? Sementara kita melihat bahwa memang patron dari segala kegiatan pemilihan itu di desa. Sehingga saya berharap bahwa ada regulasi yang mengatur terkait itu, termasuk kemarin kita sampaikan ada Ketua Bawaslu, saya sampaikan bahwa memang perlu pengawasan terkait pemilihan kepala desa, terus kemudian perlu pembelajaran yang luar biasa terkait politik, sehingga dalam hal kegiatan lainnya itu sudah ada kebiasaan yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa pemilihan kepala desa jangan dianggap sebelah mata, jangan mencintai setengah hati. Kenapa? Pada prinsipnya ketika ingin pilkada, ketika ingin pileg, pilpres, titik tumpu sebuah kegiatan itu pastinya bermuara ke desa. Kenapa? Termasuk di Sulsel itu mau tidak mau bahwa banyak wilayah yang kemudian ada kepala desanya. Jadi sekali lagi saya sangat berharap bahwa ada regulasi yang mengatur terkait itu, walaupun desa dan kepala daerah diberi otonom terkait hal pemilihan. Tapi saya berharap bahwa ada regulasi yang universal yang dibuat, lalu kemudian kalau ada inovasi ya mungkin ada inovasi karena melihat situasi dari kondisi wilayahnya. Baik, terima kasih Ibu Ayu yang sudah menyempatkan hadir hari ini ya. Walaupun sementara mengawasi juga ini sepertinya Bu Ayu. Terima kasih ya atas waktunya Bu Ayu. Sehat selalu dan terima kasih juga. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga untuk Pak Ali Armunanto yang sudah memberikan masukan-masukannya. Semoga harapan-harapan kita terkait dengan pemilihan kepala desa ini ya benar ya. Tadi kata Pak Ali, jangan setengah hati, jangan sebelah mata, karena memang pemilihan kepala desa ini menjadi cikal bakal ataukah contoh ya untuk pilkada dan pemilu nanti. Terima kasih. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.